中华员工啊，哦，Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul True Mob Story. Film ini mengisahkan tentang seorang gangster tingkat rendah di Hong Kong memperoleh rasa hormat baru setelah menyelamatkan nyawa bos dalam pertarungan gangster. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, ditampilkan tokoh utamanya yang bernama Wai Kai Cheng yang diperankan oleh aktor Andy Lau. Kita panggil saja dia Andy. Profesinya adalah preman jalanan yang menguasai lahan parkir. Seorang polisi lalu lintas hampir saja menilang mobil-mobil tersebut karena memarkirkan mobilnya di bahu jalan. Tak pakai lama, Andy memanggil seluruh anak buahnya untuk membereskan mobil tersebut. Andy memiliki seorang istri dan anak lelaki yang masih kecil. Istrinya ini mempunyai sahabat bernama Ruby yang bekerja di sebuah klub malam. Dengan nada bercanda, Andy mengajak Ruby untuk jadi istri keduanya saja. Ternyata istrinya tidak menolak, bahkan Ruby sendiri tersipu malu. Hajar nih lah. Tak lama kemudian, Andy melihat beberapa anggota gangster memasuki ruangan VIP restoran tersebut. Di dalam ruangan itu, seorang gangster bernama Sambo menagih hutang judi kepada Taize yang merupakan anak dari bos gangster besar Hung Tai. Di luar ruangan, Andy menguping obrolan mereka. Karena Taize menolak, ini yang dilakukan oleh Sambo. Taize dipaksa untuk meminta uang 5 juta yen kepada ayahnya, jika tidak tubuhnya akan dicincang jadi perkedel. Sebetulnya Andy tidak ada hubungan dengan mereka sama sekali, tapi karena ingin naik tingkat menjadi seorang gangster besar, dia nekat melawan mereka semua untuk menyelamatkan Taize. Sementara itu, istrinya dan Ruby membawa anaknya menjauh. Anak buah Andy yang melihatnya sedang dikepung berdatangan untuk membantunya. Ketika Andy sedang menyelamatkan Taize, istrinya berniat untuk membantunya, namun naas justru dia ditabrak oleh si Sambo. Andy meluapkan amarahnya dengan memukul kepala si Sambo. Jika saja polisi tidak datang, gangster itu pasti sudah mati di tangannya. Namun, nyawa istri Andy tidak terselamatkan. 5 tahun berlalu, Andy benar-benar menjadi seorang gangster sejati tangan kanannya Taize. Suatu hari, Andy harus mendekam di sel penjara karena memukul seorang pria bernama Chow hingga dilarikan ke rumah sakit. Ruby membawa seorang pengacara cantik bernama Sandy untuk membantu kasusnya. Setelah kepergian istrinya, putra Andy dirawat oleh Ruby dengan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri. Andy harus datang sendiri ke sekolah menemui gurunya karena Taize telah memukul temannya karena menyebut ayahnya penjahat. Gurunya langsung ciut saat melihat tato di tubuh Andy. Di markas besar kelompok gangster Triad, para petingginya adalah Pawing, Taize, Paman Pui, dan bos paling besar adalah Paman Mei. Salah satu anak buahnya yang berkhianat dipukuli dan dipaksa untuk menyebutkan lokasi keberadaan Siu Baong yang telah membawa 200 anggota mereka. Tidak ada kata ampun bagi gangster. Setelah menyebutkan lokasinya, tetap saja dia langsung dihabisi. Bagaikan anjing pesuruh yang hanya dimanfaatkan tenaganya, Andy ditugaskan untuk membunuh Siu Bawong. Sebagai imbalannya, Taize memberikan sebagian saham dari pabrik CD miliknya kepada Andy. Meskipun sudah 5 tahun bergabung dengan kelompok gangster ini, tapi Andy tidak pernah mengkonsumsi narkoboy, apalagi membunuh orang. Di lokasi targetnya akan datang, anak buahnya belum satu pun nongol. Sialnya, Siu Bawong dan komplotannya telah tiba, sedangkan Andy masih seorang diri. Ketika Andy sudah terpojok, beruntung anak buahnya datang tepat waktu. Andy yang terlihat masih ketakutan akhirnya mengeksekusi mati Siu Bawong. Di klub malam, Taize memaksa ingin dilayani oleh Ruby, tapi dia menolak dan menawarkan gadis-gadis muda lainnya. Tak disangka, Pao sudah mengetahui jika sebenarnya anak buah Andy yang bernama Laman yang membunuh Siu Bawong bukan dirinya. Bagi mereka, Andy hanya sebatas kacung yang harus menuruti apapun perintah mereka.
Wajah anaknya lebam ditonjok oleh si Taize. Andy tidak bisa berbuat banyak, apalagi setelah Taize membawanya ke pabrik CD dan memberikannya sejumlah uang. Karena buta huruf, Andy mau saja ketika Taize menyuruhnya menandatangani dokumen yang berisi dia sebagai penanggung jawab pabrik ini. Karena melihat seorang pekerja sedang mencicipi narkoboy, Andy langsung memukulinya. Tak hanya dia, Taize sendiri melakukan hal yang sama, padahal tindakan itu untuk menutupi fakta sebenarnya tentang pabrik ini. Setelah mereka semua pergi, rupanya seorang polisi sedang mengintai lokasi tersebut. Kejahatan terselubung apa yang kelompok gangster ini sembunyikan? Lanjut. Sandy dan asistennya kembali datang untuk meminta keterangan Andy. Faktanya, Andy memang memukuli si Woi menggunakan asbak sampai babak belur. Tidak ingin ditemani asistennya, Andy dengan kepolosan dan ketampanannya rupanya mencuri perhatian tersendiri di hati pengacara cantik ini. Meskipun mengaku telah bersalah, Andy meminta bantuan Sandy agar dia tidak dipenjara demi putranya yang saat ini masih kecil. Ternyata, polisi yang mengawasi pabrik CD itu adalah kekasih Sandy. Meskipun tidak ingin mengganggu masalah pekerjaannya, pacarnya ini mengingatkan Sandy untuk menjauhi kliennya itu. Di malam harinya, dalam kondisi mabuk berat, Taize memaksa untuk dilayani oleh Ruby. Andy yang dianggap menghalanginya sempat dicekik, bahkan Ruby yang menolak keinginannya langsung ditampar. Saat Taize merobek bajunya, ternyata tato yang dimiliki Ruby sama persis dengan milik Andy. Habis sudah kesabarannya, Andy memecahkan sebuah botol untuk mengancam si Taize. Setelah Ruby pergi, Andy meminta maaf kepada bosnya, tapi ini yang mereka lakukan. Pulang ke rumah, Ruby langsung mengobati lukanya. Ruby mengaku membuat tato itu tahun lalu, dan ternyata sebelum menikah dengan Cindy, Ruby sebenarnya lebih dulu menyukai Andy. Dan setelah itu, mereka pun celepon. Baru saja menikmati kebahagiaannya dengan Ruby, Sambo yang bebas dari penjara muncul lagi dengan satu matanya untuk menakuti Andy. Scene berpindah ke persidangan. Dengan kecerdasan dan kepiawaiannya sebagai pengacara, Sandy berhasil memutarbalikkan fakta agar Andy terlepas dari dakwaan. Si Woi mengaku diserang dari belakang tapi yang terluka jidatnya. Hal ini dimanfaatkan Sandy untuk menjebaknya agar hakim percaya dengan bualannya. Akting sedih dilakukan Andy agar hakim dan juri percaya dengan tindakan bela diri yang dilakukannya. Meskipun sebagai mafia, tapi Andy orang yang taat hukum dan menyayangi anaknya. Andy akhirnya berhasil bebas dari tuntutan hukum. Saat makan malam untuk merayakan kebebasannya, pacar Sandy yang bernama Michael datang ke acara tersebut. Ternyata dia seorang polisi khusus yang menangani kejahatan gangster yang terorganisir. Dia juga menyinggung pabrik CD yang saat ini menjadi tanggung jawab Andy. Karena Michael mendapat panggilan tugas, Andy mengantarkan pengacara ini pulang, tapi sebelum itu dia mengajaknya makan bubur kacang. Pribadinya yang polos dan kocak membuat Sandy jatuh cintrong kepada gangster ini. Tapi Andy segera mengajaknya pergi setelah dia melihat orang yang mencurigakan. Saat akan memasuki mobil, ini yang terjadi. Ternyata pelakunya adalah si Sambo dan anak buahnya. Beruntung, Andy berhasil kabur menggunakan motor yang terparkir di sana. Sandy lalu diantarkan ke rumahnya. Mengingat lagi penyelamatan yang dilakukan Andy, getaran hatinya kepada gangster ini makin kuat. Michael datang ke rumah Sandy untuk kembali memintanya menjauhi Andy. Terungkap jika pabrik CD milik kelompok gangster itu adalah topeng dari gudang produksi narkoboy terbesar dalam dekade ini. Sandy tidak percaya jika Andy terlibat dalam hal tersebut. Terbukti untuk membayarnya saja dia harus mengumpulkan uangnya dulu. Andy kembali dibuat kecewa karena Paman Mei dan antek-anteknya tidak mau membantunya untuk menumpas kelompok Sambo. Dia harus menyelesaikan masalah ini seorang diri. Di bawah flyover Pasopati, Sandy memberitahu fakta tentang gudang VCD itu kepada Andy. Kini dia makin sadar telah dijebak dan diperalat kelompok gangster itu. Karena itu, dia akan mendatangi pabrik VCD itu untuk membuktikannya. Cinta adalah alasan sebenarnya Sandy rela melakukan ini untuk Andy. Tidak mau buang waktu, Andy dan anak buahnya menerobos masuk ke dalam pabrik. Setelah menghajar seluruh anak buah Taize, dia menemukan ribuan paket kokain siap edar. Tak lama kemudian, puluhan polisi datang menggerebek lokasi ini. Beruntung, Andy dan anak buahnya telah kabur lebih dulu. Sialnya, tindakan bejat Sambo untuk balas dendam kepadanya belum usai.
Dia datang ke rumah menyandera Ruby dan anaknya. Andy hanya diberi waktu hingga pukul 10. Jika terlambat sedetik saja, Ruby akan dia perkaos. Sialnya, puluhan polisi melakukan penghadangan hingga Michael memukul dan menjebloskannya ke dalam tahanan. Hal mengerikan dilakukan Sambo dengan membutakan kedua mata anaknya, Andy. Mendengar berita itu, Andy meluapkan emosinya kepada si Michael yang tidak mempercayai ucapannya. Setelah Sandy berhasil membebaskannya, Andy datang ke rumah sakit untuk melihat Ruby dan putranya. Dia berjanji pelaku akan menerima akibatnya. Setelah berhasil lolos dari dua anak buah Michael yang terus mengikutinya, Andy datang ke rumah Sandy. Tiba-tiba Michael datang ke sana untuk mencarinya. Tunangannya ini bisa merasakan jika Sandy menyukai tersangkanya itu. Komplotan gangster ini benar-benar lepas tangan. Ruby meminta bantuan Paman Mei untuk membantu Andy, tapi bos gangster ini begitu banyak alasan. Begitupun dengan Taize, tidak sepeser pun dia mau memberikan uang pinjaman kepada Andy untuk menyewa pengacara, padahal dulu dia telah membantunya melawan Sambo. Taize meminta Ruby menemaninya malam ini dan sebaliknya anak buahnya akan menjaga Andy. Saat di tengah jalan, Ruby keluar dari mobil dengan membawa kuncinya. Ternyata si Sambo telah menunggunya. Langkah cerdik dilakukan Andy untuk mengadu dombakan kedua kelompok gangster ini berhasil. Taize disandera dengan kawat berduri hingga akhirnya dieksekusi mati. Paman Mei sangat murka saat melihat jenazah anaknya. Seluruh anak buahnya diterjunkan untuk memburu Sambo. Dalam pengejaran, si botak ini beruntung bisa lolos. Tapi tiba-tiba Andy muncul dengan membawa golok. Dan akhirnya si Sambo meregang nyawa di tangannya. Tiba-tiba anak buahnya yang ternyata intel muncul menodongkan pistol. Dalam kondisi terluka, Andy datang ke rumah Sandy. Dia ingin tahu apakah dia memang mencintainya. Tangisannya jelas mengungkapkan hal itu. Karena Andy tidak mau menyerahkan dirinya, pengacara cantik ini berjanji akan membantunya agar terlepas dari jeratan hukum. Andy akan membantu Michael menangkap pemilik gudang narkoboy itu. Saat penggerebekan di dalam rumah Paman Mei, ditemukan puluhan kilo narkoboy sebagai barang bukti kejahatannya. Bos gangster ini akhirnya diseret ke markas polisi. Sementara itu, anak buah Michael yang menjadi mata-mata Andy mengaku pingsan dan tidak tahu apa yang terjadi. Michael berharap Sandy mau membatalkan posisinya sebagai pengacara Andy saat sidang nanti. Apalagi setelah kasus ini selesai, dia berniat untuk menikahinya. Sandy sepertinya menolak sarannya dan sepertinya hubungan mereka makin tidak jelas. Dalam persidangan awal, kesaksian intel polisi itu diragukan jika Andy telah membunuh Sambo. Sandy terkejut saat Ruby mengaku sudah menjalin hubungan dengan Andy sebulan terakhir. Merasa kecewa kepada Andy, dia memutuskan untuk mundur sebagai pengacaranya. Dia pun tunjuk asistennya untuk menjadi pengacara barunya. Andy sangat terkejut apa alasan yang melatar belakangi keputusannya itu. Sang bos gangster Mei hanya bisa duduk terdiam di dalam selnya. Sementara itu, Lan mendapat serangan dari anak buah Mei saat turun dari Damri. Setelah sidang dilanjutkan, seorang saksi baru dihadirkan di dalam persidangan ini. Tak diduga, saksi tersebut adalah Sandy sendiri. Saat kejadian pembunuhan terhadap Sambo, Sandy mengaku sedang bersama Andy selama 2 hari berturut-turut di dalam apartemennya. Sontak, semua orang terkejut termasuk Ruby dan Michael. Tapi mereka berpendapat itu hal yang wajar karena mereka pasangan kekasih yang sedang dimadu. Alhasil, dengan kesaksiannya, Andy dibebaskan dari segala tuntutan. Setelah resmi bebas, saat itu juga Andy mengejar wanita yang berjasa dalam hidupnya itu. Setelah berhasil mengejarnya, Sandy hanya ingin melihat wajah Andy untuk terakhir kalinya. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. 已經係好鍾意過你，俾我望埋你呢一眼。
Andy akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.